Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Mega, seorang wanita muda yang terjebak dalam kerasnya kehidupan dan pengkhianatan yang menghancurkan. Ini adalah perjalanan tentang bagaimana ia menghadapi kejamnya dunia, berdiri melawan rasa takut, dan menemukan kekuatan dari cinta yang tak tergoyahkan. Kisah ini adalah tentang perjuangan yang menyayat hati, penuh air mata, dan keteguhan untuk bertahan di tengah badai. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Mega adalah seorang gadis muda yang tumbuh di sebuah desa kecil di kaki gunung, tempat keindahan alam bercampur dengan kerasnya kehidupan. Rumahnya sederhana, berdinding kayu dengan atap seng yang berkarat. Ayahnya seorang petani yang semakin kesulitan mengolah tanah tandus karena cuaca tak menentu, sementara ibunya menjahit pakaian untuk tetangga demi tambahan penghasilan. Sebagai anak tertua dari 4 bersaudara, Mega merasa bertanggung jawab membantu orang tuanya yang semakin terpuruk dalam kemiskinan. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Mega telah merasakan betapa beratnya hidup. Pendidikan hanya bisa dirasakan hingga bangku sekolah menengah, karena keluarganya tidak mampu membiayai kelanjutannya. Sementara teman-teman sebayanya kuliah atau merantau ke kota besar dengan penuh impian, Mega hanya bisa diam menahan impiannya sendiri. Tetapi, suatu hari, cobaan besar menghampiri keluarganya. Utang ayahnya kepada rentenir lokal terus menumpuk. Bunganya melonjak tinggi, dan ancaman untuk mengambil rumah mereka semakin nyata. Mega tidak bisa tinggal diam. Ia tahu bahwa dirinya tidak mungkin hanya berharap pada keajaiban. Sebuah keputusan besar diambil, meskipun hatinya terasa berat. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk meninggalkan desa dan mencari pekerjaan di kota besar. Mega berpikir, kalau aku tidak melakukan sesuatu, keluargaku bisa kehilangan tempat tinggal. Dalam benaknya, ia ingin membuktikan bahwa meskipun ia hanya seorang gadis desa, ia mampu membawa perubahan untuk keluarganya. Kepergiannya ke kota diiringi dengan tangisan ibunya yang tak ingin melepas anak sulungnya pergi jauh. Mega, kalau kau merasa berat, kembalilah. Ibu tidak akan merindukanmu, kata ibunya sambil memeluk erat tubuhnya. Namun, Mega menenangkan ibunya. Bu, percayalah padaku. Aku akan baik-baik saja. Aku akan mencari jalan untuk membantu keluarga kita. Hatinya bergetar, tetapi Mega mencoba menyembunyikan air matanya. Di atas bus tua yang membawanya ke kota, Mega duduk di samping jendela, memandangi sawah-sawah yang semakin jauh. Ia merasa seperti meninggalkan sebagian dirinya di desa, tetapi ia juga membawa harapan besar dalam hatinya. Di tas kain lusuhnya, ia hanya membawa beberapa pakaian, sedikit uang hasil pinjaman dari tetangga, dan doa dari keluarga. Meski khawatir, Mega mencoba menyemangati dirinya. Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Sesampainya di kota, Mega merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Gedung-gedung tinggi, kendaraan yang melaju cepat, dan orang-orang yang selalu terburu-buru membuatnya merasa kecil. Ia berjalan dengan ragu di tengah hiruk-pikuk jalanan, mencari alamat agen penyalur tenaga kerja yang sudah disebutkan oleh seorang kenalannya di desa. Ia berharap mendapatkan pekerjaan yang layak sebagai pembantu rumah tangga, pekerjaan yang sering dianggap rendah, tetapi baginya adalah peluang untuk menyelamatkan keluarganya. Setelah mencari alamat rumah yang ia tuju, Mega akhirnya diterima di sebuah rumah mewah milik pasangan suami istri, Pak Richard dan Bu Seli. Rumah itu seperti istana baginya, pilar-pilar megah, lantai berlapis marmer, dan taman dengan bunga-bunga yang jarang ia lihat sebelumnya. Mega merasa gugup saat pertama kali masuk ke sana, tetapi ia juga merasa bersyukur karena akhirnya ia memiliki pekerjaan. Dalam hatinya, ia berjanji untuk bekerja keras dan tidak mengecewakan majikannya. Hari pertama bekerja di rumah itu, Mega mulai belajar menyesuaikan diri. Ia mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan melayani kebutuhan keluarga itu dengan penuh kesungguhan. Ia selalu mencoba bersikap sopan, bahkan ketika kelelahan. Mega merasa sedikit lega karena Bu Seli, sang nyonya rumah, terlihat ramah dan perhatian. Tetapi di balik semua itu,
Mega tidak menyadari bahwa keputusan untuk bekerja di rumah itu akan membawa kehidupan yang jauh lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Di sela-sela pekerjaannya, Mega sering melamun, memikirkan keluarganya di desa. Setiap hari ia berdoa, meminta kekuatan untuk menjalani hari-harinya. "Aku di sini bukan untuk diriku sendiri," gumamnya pelan, menguatkan hatinya. Mega tidak pernah tahu, perjalanan ini akan membawanya pada ujian terbesar dalam hidupnya. Ujian yang akan mengguncang keyakinannya, tetapi juga membentuk dirinya menjadi seorang wanita yang lebih kuat. Dengan latar belakang yang sederhana, Mega memulai babak baru dalam hidupnya. Di kota besar yang asing, ia berusaha menjalani kehidupannya dengan keberanian dan harapan. Tapi di balik tekad itu, ada perasaan was-was yang terus mengintai. Apa yang akan terjadi di masa depan? Pertanyaan itu terus menggelayut di benaknya. Tanpa ia tahu bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut akan datang dengan cara yang tak pernah ia duga. Pagi itu, Mega mengawali harinya di rumah megah milik Pak Richard dan Bu Seli. Udara kota yang penuh polusi terasa berbeda dengan sejuknya udara desa yang selama ini ia hirup. Rumah itu begitu besar, dengan langit-langit yang tinggi dan dekorasi yang terlihat seperti hasil karya seniman mahal. Langkah Mega terasa berat saat ia membersihkan ruang tamu yang luas, di mana perabotan mewah berjejer rapi. Ia berhati-hati agar tidak menyentuh barang apapun yang bisa pecah, karena ia tahu gaji bulanannya bahkan tidak cukup untuk mengganti satu vas di ruangan itu. Hari-hari awalnya bekerja terasa menantang. Mega harus beradaptasi dengan ritme pekerjaan yang padat. Dari pagi hingga malam, ia bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah tangga, membersihkan kamar, mencuci pakaian, memasak, dan memastikan rumah tetap dalam kondisi sempurna. Namun, Mega tidak pernah mengeluh. Di setiap detik yang melelahkan, ia selalu teringat alasan utamanya, keluarganya di desa. Pak Richard, sang kepala rumah tangga, adalah seorang pria yang dikenal sebagai pengusaha sukses. Mega sering mendengar ceritanya dari tetangga yang juga bekerja di rumah-rumah besar lainnya. Pak Richard terkenal sebagai sosok karismatik di dunia bisnis. Namun, Mega mulai menyadari bahwa di balik senyumnya yang ramah, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Jangan terlalu dekat dengan Pak Richard," kata seorang pembantu dari rumah sebelah saat mereka bertemu di pasar. Mega terdiam sejenak, tidak mengerti maksudnya. "Dia memang murah senyum, tapi hati-hati. Dia suka main mata," lanjut pembantu itu dengan nada berbisik, seolah-olah takut jika ada yang mendengar. Mega hanya tersenyum kecil, mencoba mengabaikan komentar itu. Ia tidak ingin berpikiran buruk tentang majikannya, terutama karena ia merasa beruntung mendapatkan pekerjaan ini. Namun, kata-kata itu mulai terngiang di pikirannya, terutama ketika Pak Richard mulai sering muncul di dapur atau ruangan lain tempat Mega bekerja. Awalnya, Mega berpikir bahwa perhatian Pak Richard adalah sesuatu yang wajar. Ia sering memuji Mega atas hasil kerjanya. "Mega, masakanmu enak sekali. Kamu memang berbakat," katanya suatu hari. Mega hanya menunduk sambil mengucapkan terima kasih, merasa canggung dengan pujian itu. Namun, lama-kelamaan, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Cara Pak Richard memandangnya tidak seperti cara orang biasa melihat seorang pekerja. Tatapannya sering terasa terlalu lama, dan senyumnya kadang terlihat seperti mengandung makna tersembunyi. Sementara itu, Bu Seli, istri Pak Richard, sering sibuk dengan kegiatannya sendiri. Ia adalah seorang wanita yang elegan dan berwibawa, selalu tampil sempurna dengan busana mahal dan riasan wajah yang rapi. Mega menghormati Bu Seli, karena ia selalu bersikap sopan dan tidak pernah memarahi Mega, bahkan ketika ada pekerjaan yang kurang sempurna. Namun, kesibukan Bu Seli membuatnya jarang berada di rumah, meninggalkan Mega sendirian dengan Pak Richard di banyak kesempatan. Hari-hari berlalu, dan Mega mulai merasa semakin tertekan. Pak Richard mulai sering mencari alasan untuk berbicara dengannya, bahkan ketika tidak ada hal penting yang perlu dibicarakan. Suatu kali, ketika Mega sedang menyapu halaman belakang, Pak Richard menghampirinya dengan membawa segelas air dingin. "Kamu pasti capek. Minum dulu," katanya sambil menyodorkan gelas itu. Mega merasa canggung, tetapi ia menerimanya karena tidak ingin dianggap tidak sopan. Namun, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Ada saat-saat ketika Mega merasa tatapan Pak Richard terlalu tajam, seolah-olah ia sedang menilai dirinya. Mega berusaha menjaga jarak, tetapi sulit untuk menghindar sepenuhnya karena pekerjaan menuntutnya untuk tetap berada di rumah itu. Ia merasa seperti berjalan di atas tali tipis,
mencoba menjaga keseimbangan antara pekerjaannya dan perasaan takut yang perlahan menyusup ke hatinya. Mega tidak berani menceritakan perasaannya kepada siapapun. Ia tahu bahwa posisinya lemah. Jika ia mencoba melawan atau berbicara tentang hal ini, ia mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Dan jika itu terjadi, keluarganya di desa tidak akan punya harapan. Mega sering menangis dalam diam di malam hari, tetapi ia selalu menguatkan dirinya. "Aku di sini bukan untuk diriku sendiri," katanya dalam hati. "Aku harus bertahan." Namun, perasaan was-was itu tidak pernah hilang. Mega selalu merasa seperti ada yang mengawasinya, bahkan ketika ia sedang sendirian. Rumah yang megah itu mulai terasa seperti penjara, di mana setiap sudutnya penuh dengan bayangan ketakutan. Mega mencoba bertahan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindar selamanya. Ketegangan di rumah itu semakin terasa, dan Mega mulai menyadari bahwa kehidupan di kota besar tidak seindah yang ia bayangkan. Di balik gemerlapnya, ada sisi gelap yang siap menelannya kapan saja. Di tengah kebimbangannya, Mega hanya bisa berharap bahwa ia akan mampu melewati semuanya tanpa kehilangan harga dirinya. Hari-hari Mega di rumah Pak Richard dan Bu Seli semakin berat. Ia telah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga yang melelahkan, tetapi beban emosional yang ia rasakan semakin tak tertahankan. Pak Richard semakin sering mencari kesempatan untuk mendekatinya. Apa yang awalnya hanya pujian sesekali kini berubah menjadi perhatian yang terasa janggal dan mengintimidasi. Mega selalu berusaha menjaga jarak, tetapi ia tidak bisa sepenuhnya menghindar karena posisinya yang lemah. Mega sering merasa diawasi. Setiap kali ia membersihkan ruang tamu atau dapur, ia bisa merasakan tatapan Pak Richard yang tertuju padanya. Bahkan ketika ia berpura-pura sibuk dengan pekerjaannya. Ketika ia menyapu halaman belakang, ia sering mendapati Pak Richard berdiri di jendela, mengamatinya dengan cara yang membuat bulu kuduknya merinding. Mega mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berlebihan, tetapi perasaan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Suatu sore, saat Bu Seli sedang menghadiri sebuah acara sosial, Pak Richard memanggil Mega ke ruang kerjanya. Mega awalnya merasa enggan, tetapi ia tidak punya pilihan selain menurut. Ketika ia masuk, Pak Richard duduk di kursinya dengan santai, sambil memegang segelas minuman. "Mega, duduklah sebentar," katanya dengan nada lembut yang membuat Mega semakin tidak nyaman. Mega berdiri dengan canggung di ambang pintu, mencoba mencari alasan untuk pergi. "Maaf, Pak, saya masih harus menyelesaikan pekerjaan di dapur," katanya, berharap itu cukup untuk mengakhiri percakapan. Namun, Pak Richard hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, 5 menit saja. Aku hanya ingin mengobrol." Dengan berat hati, Mega melangkah masuk dan duduk di kursi yang berada agak jauh darinya. Pak Richard mulai berbicara tentang hal-hal sepele, cuaca, pekerjaan, bahkan sedikit tentang keluarganya. Namun, semakin lama, arah pembicaraannya berubah. Ia mulai memuji Mega secara berlebihan. "Kamu ini cantik sekali, Mega. Aku heran, kenapa gadis secantik kamu memilih bekerja sebagai pembantu?" tanyanya sambil menatap Mega dengan intens. Mega merasa darahnya berdesir. Ia mencoba tersenyum tipis, tetapi hatinya penuh kecemasan. "Saya hanya ingin membantu keluarga saya, Pak," jawabnya singkat, berharap percakapan ini segera berakhir. Namun, Pak Richard tidak berhenti. Ia terus mendekat, membuat Mega semakin merasa terpojok. "Kamu tahu, kamu lebih dari sekadar pembantu di rumah ini. Kamu itu istimewa." Kata-kata itu membuat Mega ingin lari, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukan apapun tanpa risiko kehilangan pekerjaannya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Mega akhirnya menemukan keberanian untuk berdiri. "Maaf, Pak, saya harus kembali bekerja," katanya, mencoba mengakhiri percakapan dengan sopan. Pak Richard tidak mencegahnya, tetapi tatapan matanya seolah berkata bahwa ini bukan akhir dari semuanya. Setelah kejadian itu, Mega menjadi semakin waspada. Ia berusaha untuk tidak berada di ruangan yang sama dengan Pak Richard, terutama ketika Bu Seli tidak ada di rumah. Namun, Pak Richard selalu menemukan cara untuk mendekatinya. Kadang-kadang, ia muncul di dapur dengan alasan ingin mengambil minuman, atau tiba-tiba muncul di halaman ketika Mega sedang mencuci. "Kamu ini rajin sekali," katanya suatu hari sambil berdiri terlalu dekat. Mega hanya menunduk, mencoba mengabaikan keberadaannya. Kehidupan Mega di rumah itu berubah menjadi perang batin. Di satu sisi,
Ia ingin melarikan diri dari situasi yang semakin memburuk. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa keluarganya sangat bergantung pada uang yang ia kirim setiap bulan. Mega merasa terjebak dalam dilema yang tidak memiliki jalan keluar. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya pelan setiap malam sebelum tidur. Air mata mengalir di pipinya. Sementara itu, Mega mulai merasa bahwa ia tidak bisa membicarakan hal ini kepada siapapun, termasuk Bu Seli. Ia takut jika Bu Seli tidak percaya padanya atau bahkan justru menyalahkannya. Lagi pula, siapa yang akan percaya pada seorang pembantu seperti dirinya? Mega hanya bisa berdoa, berharap situasi ini tidak akan menjadi lebih buruk. Namun, harapannya semakin menipis. Pak Richard semakin berani menunjukkan ketertarikannya, meskipun Mega terus mencoba menghindar. Mega merasa seperti sedang berjalan di atas kaca tipis yang bisa pecah kapan saja. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa bahaya semakin dekat, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara melindungi dirinya. Dan di tengah kekacauan emosional ini, Mega hanya bisa berharap bahwa ia akan menemukan kekuatan untuk bertahan, apapun yang terjadi. Hari itu, suasana di rumah Pak Richard terasa lebih sunyi dari biasanya. Bu Seli sedang dalam perjalanan dinas selama beberapa hari keluar kota, meninggalkan Mega dan Pak Richard sendirian di rumah megah itu. Biasanya, kehadiran Bu Seli memberikan rasa aman bagi Mega, tetapi tanpa nyonya rumah, Mega merasa seperti rusa kecil yang dikelilingi oleh ancaman. Mega menjalani hari itu seperti biasa, menyelesaikan pekerjaannya dengan hati-hati dan berusaha sebisa mungkin untuk tidak menarik perhatian Pak Richard. Namun, ia sadar, malam ini terasa berbeda. Pak Richard terlihat lebih santai dan sering memanggil Mega tanpa alasan yang jelas. Ketika Mega membersihkan ruang makan, ia melihat Pak Richard duduk di kursi dengan segelas minuman di tangannya. Tatapannya membuat Mega ingin segera pergi, tetapi pekerjaannya belum selesai. "Mega, kesini sebentar," panggil Pak Richard dengan nada tenang tetapi memaksa. Mega mengerutkan dahi, berpikir mencari alasan untuk tidak mendekat. Namun, ia tahu bahwa menolak akan membuat situasi menjadi lebih sulit. Dengan langkah pelan, ia mendekat. "Ada apa, Pak?" tanyanya sambil menjaga jarak. Pak Richard tersenyum. Senyum yang selalu membuat Mega merasa tidak nyaman. "Kamu bekerja terlalu keras. Duduklah sebentar, temani aku," katanya sambil menunjuk kursi di depannya. Mega menggeleng pelan, mencoba menolak dengan halus. "Terima kasih, Pak. Tapi saya masih harus menyelesaikan pekerjaan di dapur," jawabnya. Namun, Pak Richard tidak menerima penolakan itu. "Pekerjaanmu bisa ditunda. Aku hanya ingin berbicara." Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Mega merasa bahwa ia tidak punya pilihan. Dengan berat hati, ia duduk di kursi yang ditunjuk, meskipun ia tetap menjaga jarak sejauh mungkin. Pak Richard mulai berbicara tentang hal-hal sepele, tetapi pembicaraannya perlahan berubah menjadi lebih pribadi. "Mega, kamu tahu tidak, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah merasa bahwa kamu berbeda. Kamu itu istimewa," katanya sambil menatap Mega dengan intens. Mega hanya diam, menundukkan kepalanya, berharap percakapan ini segera berakhir. Namun, kata-kata Pak Richard semakin mengarah pada sesuatu yang membuat Mega merasa sangat tidak nyaman. "Kamu tidak perlu takut, Mega. Aku bisa memberikanmu kehidupan yang lebih baik. Kamu tidak perlu capek-capek bekerja seperti ini. Semua yang kamu inginkan bisa aku berikan," katanya sambil mencoba mendekat. Mega langsung berdiri, berusaha menghentikan percakapan itu. "Maaf, Pak, saya harus kembali bekerja," katanya dengan suara gemetar. Ia bergegas menuju dapur, tetapi langkahnya terhenti ketika Pak Richard memegang lengannya dengan kuat. "Jangan pergi," katanya dengan nada yang lebih tegas. Hati Mega berdegup kencang. Ia merasa seperti terjebak. "Pak, tolong lepaskan," katanya dengan suara yang hampir berbisik. Namun, Pak Richard tidak melepaskannya. Sebaliknya, ia menarik Mega lebih dekat. Mega mencoba melawan, tetapi tenaganya tidak cukup untuk melepaskan diri. "Kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan menyakitimu," kata Pak Richard dengan nada lembut, tetapi tindakan dan tatapannya mengatakan hal sebaliknya. Malam itu, semua perjuangan Mega untuk menjaga harga dirinya sia-sia. Pak Richard memaksanya melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari dengan sekuat tenaga. Mega merasa hancur, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Air matanya mengalir, tetapi ia tidak mengeluarkan suara. Dalam hatinya,
Ia merasa seperti kehilangan sebagian dirinya. Setelah kejadian itu, Mega merasa seperti bayangan dirinya yang dulu. Ia menjalani hari-harinya dengan kosong, tanpa semangat. Pak Richard bertindak seolah tidak terjadi apa-apa, sementara Mega harus menelan kepedihan itu sendiri. Ia tidak punya tempat untuk bercerita atau meminta bantuan. Setiap kali ia memikirkan keluarganya di desa, hatinya terasa semakin berat. Bagaimana jika mereka tahu apa yang akan mereka katakan? Beberapa minggu kemudian, Mega mulai merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari dan mudah lelah. Awalnya, ia mengira itu hanya karena tekanan yang ia rasakan. Tetapi ketika siklus haidnya terlambat, ia mulai menyadari kemungkinan yang lebih menakutkan. Dengan uang yang ia tabung, Mega pergi ke apotek untuk membeli alat tes kehamilan. Di kamar mandi kecil tempat tinggal pembantu, Mega melihat hasil yang mengubah hidupnya. 2 garis merah. Air matanya mengalir deras. Mega merasa seperti hidupnya telah hancur sepenuhnya. Ia tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas situasi ini. Tetapi ia juga tahu bahwa meminta pertanggungjawaban itu tidak akan mudah. Dengan perasaan takut dan putus asa, ia memutuskan untuk memberanikan diri berbicara dengan Pak Richard. Ketika ia mengungkapkan hasil tes itu kepada Pak Richard, respons yang ia dapatkan bahkan lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Pak Richard marah dan menyangkal segalanya. "Jangan menuduh yang bukan-bukan, Mega. Itu urusanmu sendiri. Jangan membawa-bawa aku," katanya dengan nada tajam. Tidak hanya itu, Pak Richard juga memecat Mega tanpa belas kasihan, menyuruhnya pergi dari rumahnya secepat mungkin. Dengan hati yang hancur dan tanpa tempat tujuan, Mega meninggalkan rumah itu. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapi masa depannya, tetapi ia tahu satu hal. Ia harus bertahan demi anak yang kini tumbuh di dalam rahimnya. Perjalanan hidupnya sebagai seorang ibu tunggal baru saja dimulai. Mega berdiri di depan gerbang rumah megah itu untuk terakhir kalinya. 2 tas kecil berisi barang-barangnya tersampir di pundaknya. Pintu gerbang yang biasanya terasa seperti penghalang yang melindunginya kini berubah menjadi simbol pengusiran dan kehancuran. Mega mencoba menahan air matanya saat berjalan menjauh, meninggalkan tempat di mana dirinya kehilangan segalanya. Pekerjaan, harga diri, dan masa depannya yang ia kira sudah mulai ia bangun. Setelah beberapa saat berjalan tanpa arah, Mega akhirnya sampai di taman kecil di sudut kota. Ia duduk di bangku tua, memandangi keramaian orang-orang yang berlalu lalang tanpa peduli. Perutnya yang mulai terasa mual mengingatkannya pada kenyataan yang pahit. Mega tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga sedang mengandung anak dari seorang pria yang tidak mau bertanggung jawab. Ia merasa dunia begitu kejam, dan kesendiriannya semakin nyata. Mega tidak punya keberanian untuk pulang ke desanya. Ia takut dengan reaksi keluarganya. Bagaimana ia harus menjelaskan situasi ini kepada mereka? Bagaimana jika mereka tidak mempercayainya? Mega merasa malu dan bersalah, meskipun ia tahu bahwa ia adalah korban. "Aku tidak bisa kembali," pikirnya, air matanya mengalir deras. Ia hanya bisa berdoa, memohon kekuatan untuk menjalani hari-hari yang penuh ketidakpastian. Uang yang ia bawa hanya cukup untuk beberapa hari ke depan. Mega memutuskan untuk mencari penginapan murah di pinggiran kota, tempat ia bisa merenung dan memikirkan langkah selanjutnya. Ia tinggal di sebuah kamar kecil dengan dinding yang kusam dan ranjang yang berderit. Di tempat itu, Mega memulai babak baru dalam hidupnya, berjuang sebagai seorang wanita yang harus berdiri sendiri. Hari-hari pertama Mega setelah diusir dari rumah Pak Richard dipenuhi dengan kesulitan. Ia mencari pekerjaan, tetapi kondisinya yang sedang hamil membuatnya sulit diterima dimanapun. Beberapa tempat menolaknya secara langsung, sementara yang lain hanya memberikan alasan yang samar-samar. Mega merasa seperti tidak ada tempat untuknya di dunia ini. Namun, Mega tidak menyerah. Dengan uang yang semakin menipis, ia mulai mencari pekerjaan serabutan. Ia menawarkan jasanya sebagai pencuci pakaian, pembersih rumah, atau bahkan penjual makanan di pasar. Apapun yang bisa memberinya sedikit penghasilan, ia lakukan. Mega bekerja tanpa mengenal lelah, meskipun tubuhnya seringkali menolak karena kehamilannya yang semakin besar. Ia hanya berpikir tentang bayi yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. "Aku harus kuat demi anakku," katanya berulang kali pada dirinya sendiri. Keadaan semakin sulit ketika Mega mulai merasakan nyeri dan lelah yang semakin parah. Ia sering terbangun di malam hari, memikirkan apa yang akan terjadi ketika bayinya lahir.
Ia tidak memiliki dukungan dari siapapun, dan ia tahu bahwa membesarkan anak seorang diri akan menjadi tantangan yang sangat besar. Namun, Mega selalu menemukan secercah kekuatan dari bayangan masa depan anaknya. Ia membayangkan bayi kecilnya tumbuh sehat dan bahagia, dan bayangan itu memberinya alasan untuk terus bertahan. Suatu hari, ketika Mega sedang bekerja di pasar sebagai penjaga lapak kecil, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Bu Yati. Wanita itu adalah seorang pedagang makanan yang melihat betapa kerasnya perjuangan Mega. "Mega, kamu tidak seharusnya menjalani ini sendirian. Kalau kamu butuh bantuan, jangan sungkan untuk berbicara padaku," kata Bu Yati sambil memberikan Mega beberapa makanan gratis. Kebaikan Bu Yati menjadi salah satu titik terang dalam kehidupan Mega. Mega mulai bekerja untuk Bu Yati dengan upah kecil, tetapi cukup untuk membuatnya tetap bertahan. Mega juga menemukan tempat tinggal yang lebih layak melalui bantuan Bu Yati, meskipun masih jauh dari nyaman. Namun, bagi Mega, itu sudah lebih dari cukup. Ia merasa bahwa di tengah semua kesulitan, Tuhan masih memberikan cara untuknya terus melangkah. Waktu berlalu, dan kehamilan Mega semakin mendekati akhir. Hari kelahiran tiba ketika Mega sedang sendirian di kamar kecilnya. Dengan bantuan tetangganya yang kebetulan mendengar jeritannya, Mega dibawa ke klinik bersalin sederhana. Proses persalinannya penuh dengan rasa sakit dan perjuangan. Tetapi ketika tangisan bayi pertamanya terdengar, Mega merasa semua rasa sakit itu terbayar. Ia menatap wajah bayi laki-lakinya yang mungil, dan air matanya mengalir deras. Mega memberi nama anaknya Haris, yang berarti penjaga. Dalam hatinya, ia berjanji untuk menjadi ibu yang kuat dan melindungi Haris dari segala kesulitan yang pernah ia alami. "Haris, kamu adalah alasan ibu untuk tetap hidup," bisiknya sambil mencium kening bayi kecil itu. Dengan Haris di pelukannya, Mega memulai kehidupan baru yang jauh lebih berat. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, membawa Haris kemana-mana karena tidak ada yang bisa menjaganya. Ia sering menerima tatapan kasihan dari orang-orang di sekitarnya, tetapi Mega tidak peduli. Ia hanya fokus pada satu hal, memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya. Di balik semua kesulitan, Mega merasa bahwa Haris adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Setiap senyuman kecil Haris, setiap tawa yang keluar dari mulutnya, menjadi pengingat bahwa Mega tidak pernah benar-benar sendirian. Dengan kekuatan yang ia kumpulkan dari cinta untuk anaknya, Mega terus berjalan di jalan yang penuh liku, berharap suatu hari nanti ia dan Haris akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Mega memulai babak baru dalam hidupnya sebagai ibu tunggal dengan segala keterbatasan yang ia miliki. Kehidupannya kini tidak lagi hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang seorang bayi mungil bernama Haris yang sepenuhnya bergantung padanya. Setiap pagi, Mega bangun lebih awal dari biasanya, menatap wajah Haris yang masih tertidur lelap. Di dalam matanya, Mega menemukan alasan untuk terus bertahan meski dunia terasa begitu keras. Haris adalah bayi yang sehat, tetapi mengurusnya seorang diri menjadi tantangan besar bagi Mega. Ia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi Haris terlalu kecil untuk ditinggalkan. Mega memutuskan untuk membawa Haris bersamanya ke tempat ia bekerja. Dengan sebuah gendongan sederhana, ia menempatkan Haris di dadanya, sementara tangannya sibuk mencuci pakaian, menyapu halaman, atau membantu memasak di dapur kecil milik Bu Yati. Mega seringkali menerima pandangan kasihan, tetapi juga cibiran dari beberapa orang. "Kenapa kamu membawa bayi ke tempat kerja? Apa tidak ada yang bisa menjaganya?" tanya seorang pelanggan. Mega hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah terbiasa." Padahal, di dalam hatinya, ia merasa sangat lelah dan tertekan. Namun, ia tahu tidak ada pilihan lain. Ia harus menjadi kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Haris. Di malam hari, setelah Haris tertidur, Mega sering merenung di sudut kamar kecilnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia mampu memberikan masa depan yang layak untuk anaknya? Pertanyaan itu seringkali membebaninya, membuat air mata mengalir tanpa henti. Namun, di setiap isakan tangis, ia selalu menemukan secercah kekuatan. "Aku tidak boleh menyerah," katanya pada dirinya sendiri. Ia yakin bahwa jika ia bekerja keras, suatu hari nanti ia dan Haris akan keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Namun, kenyataan terus menguji Mega. Terkadang, uang yang ia dapatkan tidak cukup untuk membeli susu Haris. Di hari-hari seperti itu, Mega harus berpuasa agar Haris tetap mendapatkan makanan.
Ia juga sering dihantui oleh rasa takut akan masa depan. Bagaimana jika ia jatuh sakit? Bagaimana jika ia tidak bisa bekerja lagi? Pikiran-pikiran itu menghantuinya setiap malam. Di tengah kesulitan yang terus mendera, Mega mulai mencari cara untuk meningkatkan penghasilannya. Ia mendengar bahwa ada peluang untuk menjual makanan di pasar malam, tetapi ia tidak memiliki modal. Dengan keberanian, ia memutuskan untuk meminjam uang dari Bu Yati. "Bu, saya ingin mencoba menjual nasi bungkus di pasar. Kalau tidak berhasil, saya akan tetap bekerja untuk membayar utang saya," katanya penuh keyakinan. Bu Yati, yang sudah mengenal kerja keras Mega, setuju untuk membantunya. Dengan modal yang terbatas, Mega mulai memasak nasi bungkus di malam hari setelah menyelesaikan pekerjaan utamanya. Haris diletakkan di ayunan sederhana di dekatnya, sementara Mega memasak dengan penuh semangat. Setiap bungkusan nasi itu adalah harapan baru bagi hidupnya. Hari pertama di pasar malam adalah hari yang penuh emosi bagi Mega. Ia berdiri di sudut pasar dengan meja kecil, menjajakan nasi bungkusnya sambil menggenggam tangan Haris. Awalnya, tidak banyak yang membeli, tetapi Mega tidak menyerah. "Yang penting aku mencoba," pikirnya. Perlahan, orang-orang mulai mampir, mencicipi masakannya, dan memberikan pujian. Mega merasa ada harapan di tengah segala kesulitan. Setiap malam, setelah kembali dari pasar, Mega menatap Haris yang tertidur lelap. Wajah anaknya yang polos menghapus semua lelah yang ia rasakan sepanjang hari. Ia memeluk Haris dengan erat, membisikkan doa-doa di telinganya. "Haris, Ibu berjanji akan memberikan yang terbaik untukmu. Apapun yang terjadi, Ibu akan selalu ada untukmu." Hari-hari berlalu, dan Mega terus berjuang tanpa henti. Ia mungkin tidak memiliki banyak hal, tetapi ia memiliki cinta yang tulus untuk anaknya. Di tengah semua cobaan, Mega merasa bahwa Haris adalah sumber kekuatan terbesar dalam hidupnya. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan doa, ia dan Haris akan mampu menghadapi segala rintangan yang ada. Mega kini tidak lagi hanya bertahan, tetapi mulai membangun. Dengan cinta yang ia miliki untuk Haris, ia yakin bahwa masa depan yang lebih baik sedang menanti mereka berdua. Meski jalan yang ia tempuh penuh dengan kesulitan, Mega percaya bahwa ia akan sampai di tempat yang ia impikan. Sebuah kehidupan yang penuh kebahagiaan dan keberhasilan. Waktu berlalu, dan Mega terus bekerja keras demi membesarkan Haris. Anak laki-laki itu tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan penuh semangat. Meski kehidupan mereka jauh dari kata mudah. Mega sering merasa bersalah karena tidak mampu memberikan kemewahan seperti anak-anak lain. Tetapi Haris selalu menunjukkan rasa syukur yang mendalam. Ibu sudah melakukan yang terbaik. Haris ingin membuat ibu bangga suatu hari nanti, katanya suatu malam sambil memeluk Mega. Haris adalah anak yang gigih. Meski hidup dalam keterbatasan, ia selalu berprestasi di sekolah. Cerdas dan penuh rasa ingin tahu, ia sering membantu ibunya di pasar malam sambil membaca buku pelajaran di sela-sela waktu luang. Mega menyadari bahwa Haris memiliki potensi besar, dan ia bertekad memberikan segala dukungan agar Haris bisa meraih impiannya. Ketika Haris lulus sekolah menengah dengan nilai tertinggi di kelasnya, ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di universitas ternama di kota. Mega menangis bahagia ketika mendengar kabar itu. "Haris, kamu benar-benar anak yang luar biasa. Ibu bangga padamu," katanya sambil memeluk putranya erat-erat. Di universitas, Haris semakin berkembang. Ia mengambil jurusan bisnis, dengan impian membangun usaha yang bisa membantu ibunya dan mengubah nasib mereka. Selama kuliah, ia juga bekerja paruh waktu untuk meringankan beban keuangan keluarganya. Haris adalah cerminan perjuangan Mega, kerja keras, pantang menyerah, dan penuh semangat. Di tahun ketiga kuliahnya, Haris mendapat kesempatan magang di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti. Dengan antusiasme tinggi, ia menjalani proses seleksi hingga akhirnya diterima. Perusahaan itu adalah salah satu yang paling berpengaruh di kota, dan Haris melihat kesempatan ini sebagai langkah besar menuju impiannya. Namun, tanpa sepengetahuan Haris, perusahaan tersebut adalah milik Pak Richard, ayah biologisnya yang selama ini tidak pernah ia kenal. Haris memasuki gedung megah tempat ia akan magang dengan penuh semangat. Ia tidak tahu bahwa langkah pertamanya ke dalam perusahaan itu akan membawanya pada pertemuan tak terduga dengan masa lalu ibunya. Di hari pertama, Haris diperkenalkan kepada pimpinan perusahaan, Pak Richard. Ketika mereka berjabat tangan, Pak Richard merasa ada sesuatu yang familiar dalam diri Haris.
tatapan matanya, senyumnya, bahkan cara bicaranya. Pak Richard tidak menyadari siapa Haris sebenarnya, tetapi ia merasa tertarik dengan pemuda itu. Haris, di sisi lain, tidak memiliki petunjuk tentang hubungan mereka. Baginya, Pak Richard hanyalah sosok pengusaha sukses yang harus ia kagumi dan pelajari. Namun, ketika Haris mulai bekerja, interaksi mereka semakin sering, dan perlahan-lahan, Pak Richard mulai merasa ada sesuatu yang mengusiknya. Suatu hari, ketika Haris sedang bekerja di ruang arsip, ia menemukan sebuah dokumen lama yang mencantumkan nama Pak Richard. Dalam dokumen itu, Haris membaca sesuatu yang membuatnya tertegun. Sebuah catatan tentang kepemilikan rumah besar di masa lalu. Rumah itu memiliki alamat yang sama dengan tempat ibunya pernah bekerja bertahun-tahun lalu. Penasaran, Haris pulang ke rumah dan bertanya kepada Mega tentang rumah itu. Awalnya, Mega enggan menjawab, tetapi Haris terus mendesaknya. "Bu, ada apa dengan rumah itu? Apa hubungannya dengan kita?" tanya Haris dengan nada penuh rasa ingin tahu. Akhirnya, Mega tidak punya pilihan selain menceritakan semuanya. Ia mengungkapkan masa lalunya, bagaimana ia bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Richard, bagaimana ia diperlakukan dengan tidak adil, dan bagaimana Haris lahir dari peristiwa yang menghancurkan hidupnya. Mega berbicara dengan suara gemetar, air mata mengalir di pipinya. "Haris, aku tidak pernah ingin kamu tahu ini. Tapi, kamu harus tahu siapa ayah biologismu," katanya dengan penuh rasa sakit. Haris terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Di satu sisi, ia merasa marah kepada Pak Richard atas apa yang telah ia lakukan kepada ibunya. Di sisi lain, ia merasa bingung bagaimana harus menghadapi kenyataan bahwa orang itu adalah ayah kandungnya. Setelah mendengar cerita ibunya, Haris memutuskan untuk tidak langsung bertindak. Ia memilih untuk tetap magang di perusahaan itu, tetapi dengan satu tujuan, mencari keadilan untuk ibunya. Haris mulai mempelajari lebih dalam tentang perusahaan Pak Richard, mencari celah yang bisa ia gunakan untuk menghadapi pria itu. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang ibunya yang telah menderita begitu lama. Di setiap pertemuan dengan Pak Richard, Haris berusaha menyembunyikan emosinya. Ia berbicara dengan sopan, tetapi dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang membara. "Aku akan membuatmu menyesal atas apa yang telah kau lakukan pada ibuku," pikirnya. Haris mulai merancang rencana untuk mengungkap kebenaran kepada publik. Ia tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah, tetapi ia percaya bahwa kebenaran harus ditegakkan, apapun risikonya. Dengan tekad yang kuat, ia melangkah lebih jauh ke dalam dunia perusahaan itu, membawa misi yang tidak diketahui oleh siapapun, kecuali dirinya sendiri. Hidup Haris kini berubah. Ia tidak hanya berjuang untuk masa depannya, tetapi juga untuk ibunya yang telah mengorbankan segalanya demi dirinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah babak baru yang penuh tantangan, tetapi Haris siap menghadapi semuanya demi membela kehormatan ibunya. Haris melangkah keluar dari gedung megah perusahaan Pak Richard dengan pikiran yang penuh gejolak. Ia telah mengetahui kebenaran yang menghancurkan hatinya, dan sekarang ia harus memutuskan apa yang akan ia lakukan dengan informasi itu. Selama berminggu-minggu, ia menyusun rencana dengan hati-hati, memastikan setiap langkah yang diambil tidak hanya akan mengungkap masa lalu kelam Pak Richard, tetapi juga memberikan keadilan bagi ibunya, Mega. Haris mulai mengumpulkan bukti secara diam-diam. Ia membaca dokumen-dokumen lama yang berkaitan dengan kepemilikan rumah Pak Richard, korespondensi pribadi, dan arsip perusahaan. Ia menemukan pola, Pak Richard memiliki sejarah menggunakan kekuasaannya untuk menutupi berbagai skandal, termasuk pelecehan terhadap beberapa staf rumah tangga yang bekerja di rumahnya. Namun, tidak ada yang pernah berani berbicara karena ancaman dan kekuatan finansial yang dimilikinya. Haris juga diam-diam bertemu dengan beberapa mantan karyawan rumah tangga yang bekerja di rumah Pak Richard di masa lalu. Beberapa dari mereka mengingat Mega sebagai seorang gadis muda yang baik hati, tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi saat ia diusir. Dari cerita-cerita mereka, Haris semakin yakin bahwa kebenaran harus diungkap, meski risikonya besar. Haris tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia memutuskan untuk meminta bantuan dari seorang pengacara muda bernama Dinda, yang merupakan salah satu teman kampusnya. Dinda, yang dikenal berani melawan ketidakadilan, mendengarkan cerita Haris dengan serius. "Ini bukan hanya tentang ibumu, Haris. Ini tentang melawan kekuasaan yang telah menyalahgunakan orang-orang kecil. Aku akan membantumu," katanya dengan tegas.
Bersama Dinda, Haris merancang strategi untuk menghadapi Pak Richard. Mereka memutuskan bahwa konfrontasi langsung harus menjadi langkah terakhir setelah semua bukti terkumpul. Kita perlu memastikan dia tidak punya jalan keluar, kata Dinda. Haris setuju, meski hatinya masih dipenuhi kemarahan yang sulit ia kendalikan. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, Haris dan Dinda merasa siap untuk mengambil langkah berikutnya. Haris memutuskan untuk menghadapi Pak Richard secara langsung, tetapi kali ini, ia tidak datang sebagai seorang karyawan magang. Ia datang sebagai anak kandung yang selama ini ditinggalkan tanpa tanggung jawab. Pada suatu pagi, Haris memasuki ruang kerja Pak Richard dengan langkah mantap. Pak Richard yang sedang duduk di kursinya menatap Haris dengan heran. "Ada apa, Haris? Kenapa wajahmu terlihat serius?" tanyanya. Haris mengunci pintu ruang kerja itu sebelum duduk di hadapan pria yang selama ini ia anggap sebagai pengkhianat terbesar dalam hidup ibunya. "Ada sesuatu yang harus kita bicarakan, Pak," kata Haris dengan nada dingin. Pak Richard terlihat bingung, tetapi tetap tenang. "Silakan, apa yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya. Haris mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya, meletakkannya di atas meja Pak Richard. "Ini semua bukti yang aku kumpulkan tentang masa lalumu, Pak. Tentang apa yang kau lakukan pada ibuku, Mega," kata Haris dengan tegas. Pak Richard tampak terkejut, tetapi ia segera mencoba menyangkal. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan," katanya, meski suaranya mulai bergetar. Haris tidak terpengaruh. Ia membuka amplop itu, menunjukkan dokumen-dokumen, foto, dan pernyataan dari mantan karyawan yang memperkuat tuduhannya. "Kau mungkin bisa membohongi orang lain, tetapi kau tidak bisa membohongiku. Aku adalah anak dari wanita yang kau sakiti dan kau tinggalkan begitu saja," kata Haris dengan suara yang penuh emosi. Pak Richard terdiam, wajahnya memucat. Ia tahu bahwa Haris tidak main-main. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, "Haris, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku membuat kesalahan, tetapi itu semua sudah lama berlalu." Haris menatapnya tajam. "Kesalahan? Kau pikir itu hanya kesalahan kecil? Kau menghancurkan hidup ibuku, dan sekarang kau ingin melupakannya begitu saja?" balasnya dengan suara bergetar. Setelah pertemuan itu, Haris dan Dinda membawa bukti-bukti yang mereka kumpulkan ke media dan pihak berwenang. Kasus ini dengan cepat menjadi berita besar, dan reputasi Pak Richard sebagai pengusaha sukses mulai runtuh. Orang-orang yang selama ini dia mulai angkat bicara, mengungkap lebih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Richard di masa lalu. Mega, yang awalnya tidak tahu apa yang dilakukan Haris, merasa campur aduk ketika melihat nama Pak Richard di berita. Haris kemudian menceritakan semuanya kepada ibunya, termasuk keberaniannya untuk mengungkap kebenaran. Mega merasa bangga sekaligus cemas. "Haris, kamu tidak perlu melakukannya sejauh ini," katanya. Namun, Haris menjawab dengan penuh keyakinan, "Bu, ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang keadilan." Pak Richard akhirnya menghadapi tuntutan hukum dan kehilangan banyak asetnya. Dalam salah satu wawancara terakhirnya, ia mengakui kesalahannya dengan air mata, tetapi masyarakat tidak mudah memaafkannya. Haris tidak merasa puas dengan kejatuhan pria itu, tetapi ia tahu bahwa ibunya kini memiliki keadilan yang selama ini ia perjuangkan. Kasus ini menjadi berita besar yang mengguncang dunia bisnis dan masyarakat luas. Banyak pihak yang terkejut mengetahui sisi gelap dari seorang pengusaha sukses yang selama ini dianggap sebagai panutan. Di balik gemerlap karismanya, tersembunyi sejarah kelam yang akhirnya terungkap melalui keberanian Haris. Namun, bagi Mega, ini bukan tentang membalas dendam. Ia lebih menginginkan penutupan untuk luka yang telah ia bawa selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan rasa malu, Mega akhirnya merasa bahwa dirinya didengar dan dihargai. Sidang pertama kasus Pak Richard menjadi sorotan nasional. Ruang sidang dipenuhi oleh media, pengacara, dan masyarakat yang ingin melihat keadilan ditegakkan. Mega hadir di sana, duduk di barisan saksi, dengan Haris di sampingnya. Meski merasa gugup, Mega tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk mendapatkan keadilan. Ketika Mega memberikan kesaksiannya, ruang sidang hening. Dengan suara gemetar namun penuh keteguhan, ia menceritakan pengalaman pahitnya, bagaimana ia diperlakukan oleh Pak Richard, bagaimana ia diusir tanpa belas kasihan, dan bagaimana ia harus berjuang sendiri membesarkan anaknya.
Setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa emosi yang mendalam, membuat banyak orang di ruangan itu meneteskan air mata. Pak Richard, yang duduk di kursi terdakwa, terlihat menunduk dengan wajah penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari dampak dari tindakannya. Namun, bagi Haris, penyesalan itu datang terlambat. Ia merasa bahwa ayah biologisnya seharusnya bertanggung jawab sejak awal, bukan setelah semuanya terungkap. Sidang berlangsung selama berminggu-minggu, dengan bukti-bukti kuat yang diajukan oleh tim pengacara Haris dan Dinda. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan Pak Richard bersalah atas pelanggaran yang ia lakukan, termasuk pelecehan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengabaian tanggung jawab keluarga. Ia dijatuhi hukuman penjara dan diwajibkan membayar kompensasi kepada Mega sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum. Setelah keputusan pengadilan, Mega merasa beban besar di hatinya mulai terangkat. Meski uang kompensasi tidak bisa mengembalikan waktu atau menghapus luka yang ia rasakan, itu cukup untuk memberikan Mega dan Haris awal baru. Mega menggunakan sebagian uang itu untuk memperluas usaha kecilnya di pasar malam, yang kini berkembang menjadi sebuah warung sederhana. Haris membantu ibunya mengelola usaha itu sambil menyelesaikan pendidikannya. Haris juga mendapatkan tawaran pekerjaan dari perusahaan besar yang menghargai keberaniannya mengungkap kebenaran. Meski ia memiliki peluang untuk membangun karir yang cemerlang, ia memilih untuk tetap tinggal dekat dengan ibunya. Ibu telah mengorbankan segalanya untukku. Sekarang giliran aku yang menjaga ibu, katanya. Mega tidak pernah merasa seberuntung ini. Meski perjalanan hidupnya penuh dengan luka, ia percaya bahwa setiap cobaan memiliki tujuannya. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Senyuman Haris, obrolan santai di warung mereka, dan rasa hormat yang ia terima dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa tahun setelah pengadilan, Mega menerima surat dari Pak Richard yang dikirimkan dari penjara. Dalam surat itu, Pak Richard meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan. Ia mengungkapkan penyesalan yang mendalam dan mengakui bahwa kejatuhannya adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Mega, aku tahu permintaan maafku tidak akan cukup, tapi aku berharap, suatu hari nanti, kamu bisa memaafkanku, tulisnya. Mega membaca surat itu dengan hati yang campur aduk. Ia tahu bahwa memaafkan bukanlah hal yang mudah, tetapi ia juga menyadari bahwa kebencian hanya akan membebani dirinya lebih lama. Dengan doa dan refleksi, Mega memutuskan untuk mengunjungi Pak Richard di penjara. Di ruang kunjungan, Mega melihat Pak Richard yang tampak lebih tua dan lelah. Mereka duduk berhadapan, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Mega menatap pria itu tanpa rasa takut. Aku datang bukan untuk menghakimimu lagi, kata Mega dengan suara tenang. Aku datang untuk melepaskan beban ini. Aku memaafkanmu, tapi itu tidak berarti aku melupakan apa yang kau lakukan. Pak Richard terdiam, matanya dipenuhi air mata. Terima kasih, Mega. Itu lebih dari yang aku harapkan, katanya dengan suara serak. Pertemuan itu menjadi akhir dari babak kelam dalam hidup Mega. Ia pulang dengan hati yang lebih ringan, siap untuk melangkah ke masa depan dengan penuh harapan. Mega kini berdiri di depan sebuah warung kecil yang telah menjadi pusat kehidupannya. Warung itu tidak lagi sekadar tempat mencari nafkah, tetapi juga simbol perjuangan panjang yang telah ia lalui bersama Haris. Di papan nama warung yang sederhana itu tertulis, Warung Mega Haris. Nama itu bukan hanya sekadar identitas usaha, tetapi juga pesan kepada dunia tentang nilai-nilai yang mereka junjung tinggi, cinta, kejujuran, dan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Pagi itu, suasana warung ramai seperti biasa. Pelanggan berdatangan dari berbagai kalangan, menikmati masakan rumahan yang terkenal dengan cita rasanya yang hangat dan autentik. Di sudut warung, Mega terlihat sibuk melayani pelanggan, senyumnya tulus dan wajahnya berseri. Di belakang, Haris membantu di dapur, memastikan semuanya berjalan lancar. Meski usaha ini sederhana, mereka mengelolanya dengan penuh dedikasi, seolah setiap masakan yang mereka sajikan adalah bentuk penghormatan kepada perjuangan mereka sendiri. Mega kini merasa hidupnya telah mencapai titik yang jauh dari apa yang pernah ia bayangkan. Masa lalu yang penuh luka dan air mata kini hanya tinggal kenangan. Ia telah melepaskan beban kebencian yang dulu menghantuinya. Baginya, memaafkan Pak Richard adalah langkah penting untuk membebaskan dirinya dari bayang-bayang gelap masa lalu. Aku tidak melupakan, tapi aku memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanku, ujarnya suatu hari kepada seorang pelanggan yang memuji semangatnya.
Mega kini menjadi panutan di lingkungan sekitar. Banyak perempuan yang datang ke warungnya untuk berbagi cerita dan mencari nasihat. Ia sering memberikan motivasi kepada mereka yang mengalami kesulitan serupa, terutama para ibu tunggal yang berjuang sendirian. Jangan pernah merasa sendirian, katanya. Kita semua punya kekuatan untuk bangkit, meski jalannya tidak mudah. Di waktu luangnya, Mega mulai menulis. Ia mencatat perjalanan hidupnya dalam sebuah buku sederhana, berharap suatu hari ceritanya bisa menginspirasi orang lain. Dalam setiap halaman, ia menuliskan pesan-pesan tentang keteguhan hati, pengorbanan, dan cinta seorang ibu yang tidak pernah padam. Di suatu pagi yang cerah, Mega dan Haris duduk bersama di teras rumah kecil mereka yang penuh dengan tanaman hijau. Rumah itu sederhana tetapi penuh dengan kehidupan. Di sekelilingnya, ada suara tawa anak-anak yang bermain di jalanan, aroma masakan dari dapur, dan cahaya matahari yang menembus jendela. Mega memandang Haris dengan penuh cinta, merasa bahwa semua pengorbanannya terbayar. Haris, kamu tahu apa yang paling ibu syukuri? Tanya Mega sambil menggenggam tangan anaknya. Apa itu, Bu? Haris menjawab sambil tersenyum. Mega menatap matanya dalam-dalam. Bahwa ibu tidak menyerah, meskipun hidup begitu sulit. Kalau ibu menyerah, ibu tidak akan pernah melihat kamu tumbuh menjadi pemuda hebat seperti sekarang. Haris memeluk ibunya erat. Semua yang aku lakukan tidak ada artinya tanpa ibu, Bu. Ibu adalah pahlawan sebenarnya, katanya. Dalam momen itu, mereka merasakan kebahagiaan yang sederhana tetapi mendalam. Jenis kebahagiaan yang lahir dari cinta dan perjuangan. Mega dan Haris kini tidak hanya hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain. Warung mereka bukan hanya tempat makan, tetapi juga tempat berbagi cerita, inspirasi, dan harapan. Lentera Harapan, organisasi yang didirikan Haris, semakin berkembang, membantu banyak perempuan dan anak-anak keluar dari lingkaran ketidakadilan. Mega, yang dulu merasa hidupnya hancur, kini menjadi bukti bahwa luka terdalam bisa sembuh dengan waktu, cinta, dan keberanian. Haris, yang lahir dari kondisi yang penuh tantangan, kini menjadi cahaya yang membawa perubahan bagi banyak orang. Di penghujung hari, ketika Mega menutup warungnya dan melihat Haris tersenyum kepadanya, ia tahu bahwa meski hidup tidak pernah mudah, ia telah menang. Mega dan Haris adalah bukti hidup bahwa harapan selalu ada, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat. Dan mereka percaya bahwa cerita mereka akan terus menginspirasi, menjadi bukti bahwa cinta dan keberanian bisa mengalahkan segala rintangan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.